ada jual Misalnya, tuyul second, ada tuh. Ada. Tuyul Ada lagi. Prilove. Tuyul pre-love. Jadi Dia mendirikan sebuah negara. Dia tuh gelarnya presiden di situ, di Presiden Depok Depok itu. dulu ada presidennya. Ada presidennya orang Oke. Belanda. Nah terus Jakartanya dan lain-lain kan ke wilayah Hindia Belanda. Hindia Belanda. Hindia. bener. Oh, dia nggak termasuk Hindia Dia Belanda. nggak termasuk Hindia Belanda. Dari dulu udah Udah iya. Bukan dikucilkan. bukan. Independen. Oh, independen. Oke. Jadi dia Gitu. distracted gitu. Mudah ini ya, mudah distracted nih ya Iya, si iya. apa tuyul kayak anak SGU ya. Mau lagi belajar lihat Instagram. Seperti biasa, kita akan membahas berita-berita yang lagi ramai di media per Iya. hari ini. Oke. Yang pertama nih ada Berita apa? Coba gini dulu deh, ntar kalau nyari berita yang agak beres. ini tim produksi Pak, saya kan cuma bacain Pak. Ini dari Kabar Dunia, Wah, yaitu international. Ya. international. Ini nilai euro hampir setara dengan US dollar per hari ini. Oke. Tadi saya barusan ngecek 1 euro sama dengan 1,0038 dolar. Masih lebih tinggi euro, Dikit tapi udah harus 3 digit, 4 digit. Jadi berarti euronya yang turun ya. euronya yang turun bukan dolarnya yang naik. Euro kan berapa? 18 ribuan gitu ya. Sekarang berarti Sekarang jadi mirip-mirip 15.000. 15 ribuan kayak Iya. dolar berarti ya. Mirip US sama dolar. Jadi Eropanya karena disinyalir, nih kita kayak lagi baca berita ya. Disinyalir gara-gara konflik Rusia dan Ukraina. Ukraina. Oke. Gitu. Sehingga Nah, nilai- meskipun kita di SGU ya, Swiss German University, kita bersyukur tidak digaji dengan euro ya. tidak, itu Karena kalau nilainya kita, turun ya kalau sekarang. kita digaji dengan euro, turun gaji Nilainya kita turun. sekarang. Nah. Untungnya enggak gitu ya. Untungnya Nah, kita- ini implikasinya adalah biaya ke Jerman untuk anak-anak di rupiahnya turun. di rupiahnya turun. Turun. Jadi berita baik Iya, berita baik. untuk kita ya. Terus kalau sebenarnya ini waktu-waktu yang baik juga untuk tim-tim bola Indonesia untuk beli pemain kan dari Iya, kalau Eropa. yang harganya euro ya. Lagi murah ini. Iya, benar-benar. Kalau dari 18 ribu, ya lumayan lah. Bangsa-bangsa 20%-an turun ini. Diskon 20% loh. Iya. Lagi diskon Idul Adha. Diskon kan Idul Adha, beli pemain bola Beli gitu. pemain bola. Diskon dari- karena kurs ya. Iya, diskon kurs kan gitu. Karena selisih kurs gitu. Saya Ada keuntungan. saya mau ngecek harga Messi berapa. Saya mau beli Messi. Messi. Mau beli Messi. Mau beli Messi. kayak beli franchise boba. Buat apaan itu? Persatuan Sepak Bola Tangerang Selatan. Ya. Ada nggak sih? Persetan. Persita Persatuan Sepak Bola Indonesia Tangerang. Tangerang. Persikota Kota Tangerang. Kota Tangerang. Untuk Tangsel Persatuan Sepak Bola Tangerang Selatan. disingkat Persetan. Persetan. Enggak, ada kita cek. Enggak dong. Enggak gitu. Enggak ya, bukan gitu cara bikinnya. Nanti kalau gitu yang di Depok namanya Persikapok. Persikat Depok. Oh, Persikat ya. Persikat Depok. Bukan Persikapok. Bukan Persikapok, bukan Persikapok. Ketahuan sekali saya nggak ngerti bola ya. Iya benar. Itu barusan berita Euro. Nih untuk episode kali ini kita nggak ada ya berita-berita apa namanya ular dalam paket gitu-gitu udah diprotes sama orang. Dan ini penting yang ini ada lelang yang menjual alat pembunuh vampir. Nah, ini atau disebut Vampire Slayer Kit. Oke. Dijual di pelelangan. Pertanyaannya adalah, jadi barang ini ada betulan ya? Nah, itu yang mestinya dicek duluan. Ini barang apa? BNIB, brand new inbox. Iya, atau pre-love. Preloved. Yang bahaya itu yang pre-love. Iya, kalau Karena berarti pre-love. bekas pakai kan? Iya benar-benar. Berarti dulu pernah dipakai gitu. Aduh. Ada vampirnya berarti kan? Cek deskripsi dulu Nah, kalau nanti iya. mau beli. Kalau bilang ini brand new inbox gitu, berarti belum pernah dipakai kan? BNIB ya. Nah, berarti kan nggak ada tuh vampirnya dulu. Tapi kalau pre-love atau Udah bekas pakai gitu. berapa vampir yang udah terbunuh? Nah itu gitu. Terus Ini- pemilik lamanya kemana? Iya. Kemungkinan kan ini punyanya Van Helsing nih. Ya mungkin, Iya. mungkin. Atau Blade. Atau Blade. Eh. Jadi barang-barang
panah ya kemungkinan atau yang model gini yang kayak ditembak yang gitu. apa yang pokoknya kayu-kayu apa. Karena tadi ini kan kalau buat saya ya vampir dan lain-lain ini kan kisah-kisah apa istilahnya Pak? Mitologis ya. Iya. Jadi ternyata barangnya ada beneran. Jadi kita mempertanyakan nih mitologi itu beneran ada atau enggak. Abis baca berita ini saya langsung ngecek tadi di marketplace. Di Indonesia ada. Yang jual. Tapi jual-jual barang-barang mitologi. Oh, oke. Iya, yang mitos-mitos. Jadi ada jual Misalnya, tuyul second ada tuh. Ada. Tuyul Ada pre-love. Tuyul pre-love. Jadi Gitu, cuman cacat casing. Casing baret, cuman itu doang lemahnya. iya, hal-hal yang kita pikir nggak ada lah, ini kan cerita rakyat kan. Ada dijual. Ada anak tuyul. Ada. Nih ada. Bentar, kalau orang jual anak tuyul itu, bentar, ini urusannya panjang nih. Kalau jual tuyul itu kan Iya. urusannya sama mitologi doang gitu. Tapi kalau Iya. jual anak tuyul ini selain urusan sama mitologi, ini urusannya sama Kaseto. Ini perlindungan anak. KPAT. Komisi Perlindungan Anak Anak Tuyul. tuyul. Iya, ini kalau nggak percaya tuh saya tunjukin, ini ada lagi yang lebih random lagi. Dia jualnya Jualan bukan tuyulnya. apa? Dia jual kepiting penolak tuyul. Ya itu mah nggak usah dijual. Maksudnya gini, Salah satu penangkal tuyul itu menurut mitologi ya ini ya, Iya, dari zaman mitologi. saya kecil dulu diceritain. kepiting dong. Salah. Kepitingnya bukan kepiting yang cak gundul gitu, bukan. Itu ya? bukan kepiting yang model jadi kepiting saus padang itu, bukan. Kepiting itu yang kecil-kecil tuh, yuyu, iya yang di got. Yuyu. Iya, kepiting yang di got itu yang kecil-kecil. Bukan, ini gede nih kalau dari gambar ini. Iya, Ini jadi bukan. dijual 1 ekor kepiting yuyu Nah, yuyu bener. penolak tuyul. Iya itu, tapi itu mah belinya nggak usah ada toko khusus itu maksudnya gitu. Maksudnya ini segitu maraknya kepercayaan terhadap tuyul. Ini ada patung tuyul juga ada. Jadi memang benda-benda Ngapain patung mitologi. tuyul di Benda. Nah, kan kalau di zaman itu ya tuyul itu kan katanya ditangkal pertama kepiting. Karena apa? Kalau ada kepiting di situ, Nah, dia mainan itu. dia main sama si yuyu tadi itu. Terus lupa nyolong duit. Oh gitu. Jadi dia Gitu. distracted gitu. Mudah distracted nih ya Iya, si iya. tuyul kayak anak SGU ya. Mau lagi belajar lihat Instagram. Nah, iya. Iya, Kenapa emang. tuyulnya kita nggak kasih Tapi coba aja kalau nggak percaya, coba di kelas besok. Nanti kalau semester baru mulai di iya, kelas gitu, iya. lagi serius belajar bawa yuyu. kita kasih yuyu? Pasti distracted kelas, itu, iya. pasti main itu. Pasti gitu. Belum pernah lihat mereka soalnya. Iya bener. Kepiting kok kecil gitu. Iya, mudah teralihkan. Udah teralihkan. Kayak anak SGU persis. Tapi kan zaman udah berubah. Habis itu diprotes, di bawah komen rame loh kira mahasiswa disamain sama tuyul. Sama Pak, sama. Cuma bedanya nggak botak aja. Nah, maksudnya ini kan zaman dulu kan belum ada banyak opsi mainan. Makanya distracted kasih yuyu atau Iya, kepiting ini. iya. Kalau zaman sekarang kan kasih TikTok, tuyul mungkin bisa scroll FYP. Nggak Distracted apa-apa juga tuh, nggak Distracted jadi juga. nggak Iya, jadi cuma nyolong tetap yang juga. diliatin ini yuyu. Video yuyu. Video yuyu joget. Yuyu lagi tutorial. Iya. Aduh. Ya masih dikasih mainan-mainan zaman sekarang gitu juga bisa ya. Iya. Kasih Tamiya, kasih Hot Wheel. Kasih Hot Wheel, kasih ini apa rollerblade. Gitu rollerblade gitu. Toto mainan nanti sekarang. malam ada kubrak jatuh gitu. Apaan tuh tuyul? Cuma gini, kalau kita ngomong tuyul ya. Ini membahas tuyul karena sebentar lagi kita akan ngomong tentang Depok, jadi mungkin akan nyambung. Bentar. Depok itu bukan tuyul. Bukan. Tapi Depok itu babi ngepet. Iya bener. Historical Itu mitologinya. mitologi yang lain lagi. Mitologinya. Gini. Dulu itu kan masyarakat masih menyimpan uang cash. Iya, cash. Gitu. Iya. Jadi uangnya diambil Diambil tuyul, tuyul. secara cash. Iya. Jadi tuyul tuh tarik tunai Iya, tarik tuh. kerjaannya ya kan. Ah. Sementara di zaman orang serba nyimpan uang di digital, kira-kira dia modifikasi nggak ya? Misalnya Bapak nih startup tuyul digital misalnya Iya. gitu Pak.
bawa QR Nah, code. itu uang dari Elon Musk bikin itu aja. Buka startup. Bikin QR code buat tuyul. Jadi tuyulnya datang, buka HP orang, terus nyeken QR code gitu. Nah gitu, iya paling kayak gitu. Buat bayar gitu. Dia ngebajak ini berarti ngebajak akun dompet digital. Iya, sama M-bankingan gitu. M-banking sekarang gitu. Iya. Tuyulnya gitu. Itu namanya sih ini sih scammers namanya sekarang. Iya bukan tuyul ya. Nanti kan jadi membuka bisnis masyarakat, misalnya Oh, apa nih ya, menjual modem untuk tuyul, ya, khusus tuyul anti tuyul. Modem itu atau anti tuyul ya. anti Tapi kan tuyul, kalau tuyulnya harus scan QR, dia harus punya sinyal dong. Iya. Iya. Itu perlu tuh bisnis juga tuh. Tuyulnya bawa modem gitu maksudnya. Tuyulnya pegang modem. Oke. Gitu. Iya. Jadi emang banyak ya potensi bisnis. Jadi scammer itu kita sekarang punya padanan dalam bahasa Indonesianya. Ya itu. Ituyul. itu Tetap bisa jadi Tuyul 4.0. Iya ya. Keren loh. Bikin lah. Terus kita coba usulkan ke kementerian apa kira-kira yang ngurusin ini selain Kominfo ya? Kementerian Agama. Agama ya. Oke, kita lanjut. Tadi apa ngomongin Depok, kalau udah kesebut Depok, ada berita apa lagi di Depok? Sebut lagi Depok. Jadi ada berita hari ini apa kemarin bahwa Depok itu mengajukan diri untuk bergabung ke Jakarta. Gitu. Jadi ada wacana. Kan nanti ibu kota mau pindah ke IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Jadi Jakartanya udah bukan ibu kota juga. Bolehlah ajak-ajak kita gitu. Gabung gitu, mana Karena- komplek. Gabung mana komplek. Iya. Masalahnya ada kompleknya mau nggak? Ini ngomong gini nih karena beliau orang Depok. Gitu. Jadi santai bercanda juga santai. KTP saya Depok. KTP Depok. Dulu kuliah di Depok juga saya. Jadi aman lah ya kita ngomong Depok. Kita warga lokal. Ya warlock. Nah itu karena orang Depok mungkin mikir gini, kita telepon juga udah 021 kok. Plat juga B. Platnya B. Iya. Kan Jakarta banget tuh dibanding kita ikut Jawa Barat. Iya. Di Lenteng Agung juga nggak ada tuh pos pemeriksaan paspor, nggak ada gitu. Nggak ada, Langsung kan? aja Nggak gitu. ada, iya. Nah, Bekasi udah duluan Duluan mengajukan diri juga, Bergabung mewacanakan dengan untuk gabung dengan Depok. enggak dong, gabungnya ke Jakarta. oh dia iya kali gitu. Dia gabung mau ikut ke Jakarta sama, telepon juga udah sama 021, iya. plat nomornya juga udah B, jadi ajak kita kali bang gitu kan bahasanya iya, kan gitu. benar. Karena saya Dia bilangnya gitu kan. Emang lu kira plat B itu apa? Bekasi. Dia bilang gitu. justru Bekasi yang ini kan. Dia bilang orang Bekasi bilangnya gitu kali ya waktu Iya. ngajuin diri gitu ya. B itu Bekasi bang gitu. Gitu kan lebih cocok buat kita. Nah jadi Bekasi dan Depok mengajukan diri untuk bergabung dengan Jakarta gitu ya. Oh iya. Cuman ada fakta sejarah ya sebetulnya ya Iya. di Sebetulnya Depok gitu ya. Depok itu sebenarnya sebaiknya memang nggak bergabung kemana-mana karena dia sebenarnya punya independensi yang tinggi. Jadi dari Ini kita belum masuk ke bahas tuyul ya. Kita bahas sejarah dulu dikit. Iya, zaman Belandanya kan Depok itu adalah sebuah negara sendiri, dia negara independen. Depok tuh negara. Iya, Depok tuh negara bahkan. Jadi Ibu kotanya mana? Margonda. ibu kotanya Depok Lama. Oh Depok Lama. Depok Lama. Oke. Nah itu dia, jadi ceritanya waktu itu ada juragan Belanda lah, tuan tanah Belanda gitu, dia beli tanah gede banget sedepok gitu dia belinya. Oke. Orang Belanda nih. Orang Belanda. Terus akhirnya dia mendirikan sebuah negara, dia gelarnya presiden di situ, di presiden Depok Depok itu. dulu ada presidennya. Ada presidennya orang Oke. Belanda. Nah terus Jakartanya dan lain-lain kan ke wilayah Hindia Belanda. Hindia Belanda. Hindia. benar. Oh dia nggak termasuk Hindia Dia Belanda. nggak termasuk Hindia Belanda. Dari dulu udah Udah iya. bukan dikucilkan. bukan. Independen. Oh independen. Oke. Oke. Beda ya. Oke. Jadi dia dikelilingi oleh Hindia Belanda. Terus akhirnya setelah orang Belanda ini, si presidennya ini meninggal gitu, terus presiden tanahnya meninggal. diwariskan ke orang-orang situ gitu. Oh dikasih. Jadi bukan pemilihan presiden baru nggak gitu, dia Enggak ya. ya udah dia diikhlaskan terus Dikasih ke warga setempat.
warga binaannya mereka lah gitu. Jadi ada kayak warga closer circle-nya lah dia, gitu. ya, Nah dikasih. itu dikasihin ke situ, terus akhirnya bergabung dengan Hindia Belanda lah akhirnya, terus Akhirnya gabung. jadi tapi kalau lihat dari sejarah itu kan artinya Depok tuh punya independensi yang tinggi gitu, Iya, baik benar. dari ide maupun kebudayaan Betul, gitu. sampai sekarang sebetulnya masih dia masih dipertahankan. Ya suka ngide sendiri. Iya. Oh, jadi Ide gitu. oke. Jadi sebenarnya kalau lebih tepat itu kalau Jakarta yang bergabung dengan Depok. Harusnya. Jadi Jakarta yang harusnya milih mau ikut Bekasi karena B adalah Bekasi. Bekasi. B for Bekasi sebetulnya. Atau mau ikut ke Depok. Depok yang sebetulnya secara sejarah sebenarnya Dia lebih strong lah gitu. lebih kuat karena dulunya negara gitu. Jadi Jakarta harusnya ikut ya Iya, ke Depok dengan semua kulturnya Depok iya. gitu ya. Tuh. Oke. Tinggal Jakartanya mau ikut nggak gitu. Iya, karena kan kayak UI nih. UI kan di mata orang luar Jabodetabek Jakarta. dibilangnya di Jakarta, Iya, padahal di Depok. di Depok. Jadi harusnya UI jadi salah satu bargaining Iya. buat Depok. Gitu. Iya, Lu mau bisa punya gitu. UI, Gabung Gabung kemari gitu. Jadi Depok mestinya yang Depok menawarkan diri menawarkan gitu. diri Belum lagi dengan segala keunikannya gitu. dengan segala keunikan. Keunikannya Depok yang di Jakarta nggak ada gitu. Oke. Ayu Ting Ting misalnya gitu. Ayu Ting Ting Itu kan tuh Depok Pride gitu. Depok Pride masuk ke 100 wanita tercantik di Karena Depok, kalau di dunia. ya di Bukan di dunia. Depok. Di Depok juga dong. Di Depok juga. Nah, karena Depok kan bagian dari dunia. Iya. Oke. Gitu kan kalau misalnya Jakarta bergabung dengan Depok, Ayu Ting Ting jadi artis ibu kota. Artis ibu kota. Sampai ibu kotanya pindah. Sampai pindah ke IKN. Nanti nasib artis-artis ibu kota itu tinggal beberapa tahun lagi ya. Iya. Bener ya? Bentar Setelah lagi itu mereka jadi artis daerah. Tadi kenapa bahas sempet Depok kan? Oh ternyata Depok bukan tuyul, jadi saya salah. Depok itu pernah rame karena babi ngepet. Babi ngepet ya. Babi ngepet yang sebetulnya bukan babi ngepet. Bukan babi biasa gitu. Babi biasa. Jadi bukan tuyul ya? Bukan. Bukan. Sama sih nyolong-nyolong duit juga. Babi ngepet emang? Oh iya. Iya, babi ngepet tuh nyolong duit juga. Drifting pig. Babi ngepot. Aduh. Drifting pig. Udah. Mekanisme kerjanya agak beda ya. Nah, itu yang saya nggak tahu tuh kalau tuyul kan secara anatomi fisiologi kan orang gitu ya, Kecil, ada tangannya ada gitu, tangan. bisa ngambil, kantongin, pergi gitu. Kalau babi ngepet itu nggak tahu karena Uangnya dikantongin di mana? nah itu dia, itu nggak ngerti saya. Kalau bagian itu Oke, belum nyampe ke situ ini ilmunya. Ya kalaupun ada sekarang mungkin satu orang babi ngepet kerja, yang satu kan kalau dulu kan jaga lilin. Nah, Kalau sekarang mungkin yang jaga lampu bardi. Ya, iya. model-model kayak gitu. Terus kalau yang dulu kan yang paling ditakutin kan kalau kena angin Kalau kena angin kan lampunya takutnya mati. mati. Ha. Kalau sekarang ada yang lampunya mati. Iya, Pakai smart lamp. Ya itulah ya perkembangan dunia klinik di acara Coffee Break episode kali ini. Ada lagi kita tahun ini Mas, episode yang ini kan bahasnya klinik banget ya. Oke, ini ada lagi berita terakhir. Berdasarkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Waduh, terbaru, berat ini ini. penting ini. Kita biasanya ngomongin hukum Newton. Hukum Newton Archimedes. Sekarang kita bahas hukum pidana yang sedang digodok di DPR. Tinggal menunggu disahkan. Salah satu pasalnya adalah di mana intinya adalah kegiatan ngeprank. Entah bahasa Indonesianya apa ngeprank ya. Iya. Itu akan dikenakan denda maksimal 10 juta rupiah. Dan bisa kalau nggak salah ini deliknya aduan ya. Kayak bisa diadukan berarti Diadukan. ya. Kalau Wah, saya kena prank nih. Gitu. ya, diadukan Kena denda 10 juta. 10 juta. Terus itu kalau nggak salah tuh barengan sama bikin keributan atau keramaian malam-malam ya, mengganggu tetangga gitu. Mengganggu Kalau tetangga. nggak salah itu pasalnya barengan sama Di pasal yang sama ya. deketan lah kalau nggak di pasal yang sama dengan membuat keramaian keributan malam-malam. Nah jadi yang kalau udah ribut malam-malam, tetangganya marah, habis gitu Ngeprank. ternyata Ternyata ngeprank gitu ngeprank. tetangganya. 20 juta Gitu ya. kena. 20 juta. 20 juta rupiah.
Dan barengan dengan RKUHP prank-prankan ini juga ada yang menyatakan tentang yang banyak banget dibahas di media tentang menghina pejabat negara itu juga merupakan tindakan melanggar hukum. Oh iya. Gitu. Jadi pejabat negara ini bahkan sampai RT. Oh. Gitu. RT karena resmi. RT kan RT, tercatat di negara iya, sebagai betul. Itu lembaga kalau nggak salah negara. pemerintah daerah tingkat 5. 5 ya. Tingkat 5 kalau Lima, nggak ya. salah itu di bawah. Iya, Di jadi bawah lurah kan. jadi setelah ini nanti mungkin akan disahkan RT lewat jangan di Jangan di prank. jangan di prank. 30 juta rupiah. Anda ngeprank, Anda bikin keributan sama tetangga, yang di pranknya Anda Pak RT. menghina Pak RT. 30 Iya. juta. Oke. Cuma nanti bagian yang ngerti-ngerti hukum lah yang Iya, kita juga ngerti hukum. mendetailkan ya. Kita ngerti hukum ya. hukum Kirchhoff. Hukum gas ideal kalau kita. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.